Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Supervisi Akademik. Perkenalkan, saya Eka Fitriana akan berperan sebagai supervisor. Selanjutnya, rekan saya Selvia Tipani akan berperan sebagai coach dan rekan saya Ardila Sari akan berperan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Selvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Eka. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Eka. Bu Eka bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Selvi. Nah, Bu Selvi, siang ini ada sesi coaching bersama Bu Dila ya Bu ya? Benar Bu, nanti jam 1 saya berencana untuk melakukan coaching bersama dengan Bu Dila. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nantinya ya Bu ya. Ya Bu. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Bu Dila. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Iya Bu, saya sudah siap dan juga saya berterima kasih kepada Bu Eka yang sudah bersedia dan ingin menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Bu Dila hari ini. Baiklah Bu, sebelum Bu Selvi melakukan proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bu Selvi ya. Baik Bu. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu Selvi lakukan nantinya ya Bu ya. Iya Bu. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Seperti yang kita ketahui bahwa alur Tirta itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu ya. Iya Bu. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu terdiri dari membentuk kemitraan dengan coachee, menggali potensi coachee itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Iya Bu. Selanjutnya, kompetensi inti coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya receive, ask, summarize, appreciate. Receive itu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coachee Ibu nantinya. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu bisa merangkum pernyataan atau permasalahan dari coachee nantinya. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi tentunya kepada coachee. Baik Bu. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Iya Bu, pada saat saya melaksanakan coaching nanti, saya juga berencana melakukannya sesuai dengan alur Tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip kompetensi inti di dalam coaching tadi Bu. Jadi saya rasa saya sudah memahami rubrik yang Ibu sampaikan tadi. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Baik Bu, silakan. Pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Iya Bu, jadi pada saat saya melakukan coaching ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu bagian mana yang secara spesifik yang Ibu ingin diobservasi oleh saya? Baik Bu, bagian spesifik yang saya inginkan untuk diobservasi adalah pada bagian mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot.
Baik, jadi fokus yang akan saya observasi ada dua ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, benar sekali, Bu. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Ya Bu, jadi indikator pencapaian yang saya inginkan yaitu saya mampu menyimak dan juga mendengarkan ketika coach saya berbicara, dan ketika melakukan coaching saya tidak melakukan judgement, asumsi maupun asosiasi. Selain itu saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Hal lain tentu saja saya menginginkan coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan mengenai apa yang harus dilakukannya. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Bu Selvi melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Ibu Ardila ya Bu ya. Nanti setelah Ibu Selvi selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil coachingnya. Baik, terima kasih Bu Eka. Baik Bu Selvi, sampai ketemu lagi ya Bu Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ardila. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Selvi. Iya, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Bu Selvi sendiri bagaimana Bu kabarnya? Iya, alhamdulillah baik juga Bu. Nah, saya dengar Bu Dila ingin menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa ya Bu Dila? Baik Bu Selvi, saya di sini ingin menceritakan permasalahan siswa saya di sekolah Bu. Boleh Bu, silakan Bu Dila ingin menceritakan apa? Ya Bu, jadi saya di sini ingin menceritakan permasalahan saya, yaitu sebagian besar siswa yang saya ajar itu fasib dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Bu. Oh, jadi ada sebagian besar siswa Ibu yang pasif ketika mengikuti pembelajaran di kelas ya Bu ya? Ya, betul sekali Bu. Nah, baik. Dari pembicaraan kita hari ini, apa yang ingin Bu Dila dapatkan? Saya ingin mendapatkan pencerahan atau solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini, Bu. Bagaimana langkah-langkah agar saya dapat meningkatkan keaktifan siswa saya saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi siswa saya bisa lebih semangat lagi belajarnya, Bu. Oh, baik Bu. Jadi Bu Dila ingin mendapatkan pencerahan atau solusi ya Bu atas permasalahan yang telah Ibu sebutkan tadi. Semoga nanti Ibu dapat menemukan solusi atas permasalahan ini ya Bu. Ibu dapat menemukan bagaimana langkah-langkah agar siswa Ibu menjadi lebih aktif dan juga bersemangat dalam belajar. Nah, menurut Ibu, ciri-ciri siswa yang aktif saat belajar itu yang seperti apa ya Bu? Baik Bu, kalau menurut saya siswa yang aktif dalam mengikuti pembelajaran itu adalah siswa yang akan menyimak saat gurunya menjelaskan ataupun ada temannya yang sedang melaksanakan presentasi. Kemudian siswanya itu aktif bertanya kepada guru maupun kepada temannya. Kemudian siswanya juga aktif dalam mengemukakan pendapat, kolaboratif, dan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan dengan tepat waktu mengumpulkannya. Oh, baik Bu Dila, berarti dalam hal ini sebagian besar siswa Bu Dila itu belum menunjukkan ciri-ciri tersebut ya Bu? Ya, betul sekali Bu Selvi. Oh, nah kalau begitu dalam hal ini kondisi ideal yang Ibu inginkan tentunya Ibu ingin agar siswa Ibu menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Iya Bu. Jika ada level dari 1 sampai 10, kondisi atau situasi Bu Dila saat ini berada pada level berapa ya Bu? Iya Bu. Jadi terkait tentang keaktifan siswa saya di kelas, kondisinya saat ini saya kira masih berada di level 5 ya Bu. Saya merasakan siswa saya itu memang masih banyak yang belum menunjukkan ciri-ciri seperti yang sudah saya sebutkan tadi Bu. Baik, jadi masih di level 5 ya Bu untuk saat ini. Nah, saat Ibu ingin adanya perubahan dari siswa Ibu ingin ke level berapa?
Kalau menurut saya pada level 7 pun itu sudah cukup baik sih Bu, menurut saya seperti itu. Baik, jadi Bu Dila menginginkan ke level 7 ya Bu. Nah, untuk mencapai level 7 itu apa rencana yang Bu Dila lakukan untuk membuat siswa Ibu itu menjadi lebih aktif saat mengikuti pembelajaran? Jadi Bu, rencana saya adalah saya akan melaksanakan pembelajaran yang inovatif yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional, seperti menyelipkan kegiatan ice breaking agar pembelajaran tidak membosankan dan kemudian dapat membuat siswa saya itu menjadi lebih antusias lagi gitu Bu dalam mengikuti pembelajaran. Nah, selain itu, pada awal kegiatan pembelajaran, saya juga akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, Bu. Oh, begitu. Rencana Ibu ini sudah sangat baik sekali. Apakah Bu Dila punya rencana lainnya selain dari yang sudah Ibu sebutkan tadi? Ada sih, Bu. Jadi selain itu juga dalam melakukan kegiatan pembelajaran, saya akan mengajukan pertanyaan terbuka misalnya kepada siswa untuk mendorong siswa berpikir kritis yang lebih mendalam. Kemudian dengan hal tersebut juga dapat mendorong kegiatan diskusi dan kerjasama antar siswa sehingga siswa berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan diskusi. Oh, baik. Ada rencana lain, Bu? Ada Bu, satu lagi, saya juga akan menggunakan teknologi dalam pembelajaran dengan menggunakan alat aplikasi digital untuk mendukung kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik. Hal ini tentunya dapat membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan juga menarik ya Bu. Dan juga terkadang sih ada memang siswa kita itu yang masih malu-malu kalau ingin berpendapat atau bertanya secara langsung. Nah, dengan teknologi ini bisa menjadi salah satu solusinya, Bu. Baik, Bu Dila, rencananya sudah sangat bagus. Nah, adakah teknologi yang sudah pernah Ibu gunakan dan Ibu anggap berhasil untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar? Ada Bu, jadi saya pernah menggunakan kelas poin, Kahoot, dan juga Quizzes. Tapi nanti saya akan mencoba mencari tahu lagi tentang aplikasi lainnya yang lebih efektif lagi Bu. Nah, baik Bu, sepertinya menarik sekali ya. Nah, untuk selanjutnya saya ingin tahu siapa yang bisa membantu Bu Dila untuk menyusun dan melaksanakan rencana yang sudah Ibu paparkan tadi. Tentunya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu untuk mencapai tujuan yang saya harapkan. Oke, ya betul Bu, memang dengan berkolaborasi itu sangat bermanfaat untuk pengembangan kompetensi dan juga kualitas pembelajaran. Sehingga harapannya siswa Ibu akan dapat menjadi lebih aktif saat mengikuti pembelajaran dan saya ingin tahu juga berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan hal tersebut. Insya Allah tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu, hal ini akan saya terapkan secepatnya. Oke, nah kapan Bu Dila akan mulai melaksanakan rencana tersebut? Secepatnya saya akan melaksanakan rencana tersebut, insya Allah pada pertemuan berikutnya Bu. Oke, nah kemudiannya Bu Dila, komitmen seperti apa yang Bu Dila lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Ya Bu, saya akan berusaha untuk tetap konsisten secara terus-menerus untuk belajar dengan mengupdate informasi, misalnya mencari informasi mengenai teknologi apa saja yang dapat membuat siswa menjadi lebih aktif lagi selama pembelajaran di kelas. Dan yang terpenting juga adalah terus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Baik Bu Dila, sangat luar biasa sekali komitmennya. Nah, selanjutnya untuk dukungan dari pihak lain, adakah dukungan yang Ibu butuhkan? Alhamdulillah saya sudah mendapatkan dukungan secara moral dan sarana prasarana dari sekolah juga sudah cukup baik Bu. Satu hal yang terpenting sih menurut saya dalam hal ini adalah diri saya sendiri Bu yang harus tetap konsisten menjalaninya. Ya, baiklah Bu Dila. Semoga rencana ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, setelah pembicaraan kita hari ini, saya ingin tahu bagaimana perasaannya. Saya merasa lega Bu dan senang sekali. Jadi saya merasa telah menemukan solusi bagaimana langkah-langkah agar siswa saya menjadi lebih aktif
aktif dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih ya Bu Selvi. Sama-sama Bu Dila, syukurlah kalau begitu Bu. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa saling berbagi dan juga saya akan menunggu cerita Bu Dila selanjutnya. Sampai jumpa Bu Dila. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Selvi, sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Selvi luar biasa sekali ya coachingnya tadi. Kalau saya lihat sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Perasaannya bagaimana nih setelah melakukan coaching? Ya baik Bu, setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu bisa tercapai. Saya juga merasa bahagia, coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, Bu Selvi. Jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Selvi harapkan pada coaching Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya Bu, setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa saya sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta. Ya, baik Bu. Berarti sudah tercapai ya Bu ya indikator pengembangan yang Ibu harapkan? Menurut saya sudah Bu. Baik, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya. Iya Bu, silakan. Baik Bu Selvi, berdasarkan hasil observasi saya, menurut saya percakapan coaching sudah Ibu laksanakan tadi sudah berjalan sangat baik ya Bu ya, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi nyata untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Nah, selain itu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coach Ibu, artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau melakukan kehadiran penuh terhadap coach Ibu. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang merupakan fokus kompetensi yang diinginkan Ibu untuk diobservasi oleh saya. Hal itu juga sudah Ibu lakukan dengan sangat baik. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada sesi sebelumnya. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai, Bu. Baik Bu, saya sangat senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Sama-sama Bu Selvi. Nah Bu Selvi, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Baik Bu, jadi kedepannya saya berencana untuk melakukan latihan-latihan secara lebih intensif dan juga belajar mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching, saya bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan coach bisa menyampaikan apapun yang menjadi permasalahannya. Baik Bu Selvi, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya Bu ya. Iya Bu. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching tentunya. Baik Bu, semoga kedepannya saya dapat menjadi lebih baik lagi. Semangat terus ya Bu Selvi. Ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan Bu? Sudah cukup Bu. Baik, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.